Halo Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel The Mutual Golf. Hari ini Deddy's Golfer ada di Power Golf Driving Range Alam Sutra. Jadi kita hari ini mau bikin tips untuk teman-teman semua tentang tempo, ritme, topping, grounded. Jadi ini semua berkaitan. Gimana keseruannya? Ikutin videonya sampai habis. Oke, jadi yang pertama teman-teman udah tahu yang harus benar adalah grip stance posture. Grip, ada yang overlap, ada yang interlock, ada yang baseball grip, semua boleh. Ini tidak berpengaruh sama tempo, tidak berpengaruh sama grounded atau topping. Oke, yang kedua stance-nya juga harus benar. Jangan sampai kita berdirinya seperti begini. Ya, stance pastikan kita bongkok, bukan jongkok. Oke, itu dulu grip, stance, posture-nya juga harus benar, kakinya selebar bahu begitu. Oke, jadi grip, stance, posture harus benar. Untuk melatih tempo, pakai irons dulu. Jangan pakai driver. Kalau pakai driver, pakai wood, pakai wedge, itu temponya akan gampang berubah. Karena di driver kita ada keinginan mukul untuk lebih jauh, untuk mukul lebih jauh. Jadi kalau mau belajar tempo pakai 8, 9 atau pitching. Nah, kita pakai 9 iron di sini ya. Kita mau untuk orang Asia disarankan pakai 8, 9 atau pitching karena tinggi badannya di 180 ke bawah. Tapi kalau teman-teman tinggi badannya 175 sampai 190, pakai 8 atau 7 iron itu lebih nyaman untuk drillnya. Pinggangnya nggak akan sakit, swing circle-nya juga akan lebih baik begitu. Jadi pertanyaannya, gimana caranya melatih tempo kita atau ritme kita? Karena ini berkaitan dengan impact-nya, sangat berkaitan dengan impact-nya. Jadi, kalau orang temponya rusak nih, kadang kenanya enak, kadang kenanya topping, kadang kenanya grounded. Terus kenapa sih pro-pro itu bisa mukul 18 hole kali 4 hari main plus 1 hari praktis. Jadi 5 hari main impact-nya enak semua gitu. Apa karena temponya pelan semua? Belum tentu. Apa karena temponya kencang semua? Belum tentu. Karena kita bisa lihat misalnya Collin Morikawa dengan swing tempo yang lambat dia bisa juara juga. Jon Rahm atau Tony Finau bisa juara dengan tempo yang jauh lebih cepat daripada Morikawa. Anthony Kim yang baru juara swing temponya juga cepat. Jadi yang bener tuh yang mana? Kan pertanyaannya gitu. Kalau kita cepat dibilang suruh lebih lambat, kalau kita kelambatan disuruh lebih cepat, bingung gitu kan. Jadi ini kuncinya. Tempo atau ritme orang swing akan tergantung dengan karakteristik orangnya masing-masing. Jadi kalau kita kenal orang dengan tingkat kecepatan kerjanya, kecepatan ngomongnya berbeda, itu tempo swing akan berbeda secara tidak sadar. Jadi nanti misalnya kita ngomongnya lebih lambat, swing temponya juga akan mengikuti. Orang yang ngomongnya rushing cepat, kerjanya cepat, atau gerakannya cepat, dia akan lebih cepat. Jadi kita nggak bisa paksa setiap individu untuk mengikuti apa yang kita mau. Ya, apalagi saya sebagai pelatih golf itu nggak bisa. Orangnya seset kita suruh tempo lambat, nggak bisa mukul. Orangnya slow gitu, kita suruh cepat juga nggak bisa mukul. Jadi setiap orang akan punya temponya masing-masing gitu. Gimana caranya? Yang jadi kunci adalah, jadi kalau teman-teman sering dengar, kalau apalagi pakai caddy laki ya, kita mukul topping ini, Pak kecepatan Pak, kelambatan Pak. Bukan masalah cepat atau lambat, tapi connection antara badan atas, badan bawah, dan tangan. Oke? Jadi kalau teman-teman ngelihat orang yang swingnya, oh kok ini kayak kecepatan nih, bukan kecepatan. Ternyata yang kita lihat itu adalah disconnection antara badannya. Oke, chest, dada, tangan tidak bergerak bareng. Dada, tangan, pinggang bareng. Ini akan jauh lebih baik daripada begitu. Ya. Mau secepat apapun nggak akan kelihatan kecepatan. Tapi kenapa orang
bilang kalau mau latihan temponya lambat dulu supaya connectionnya jadi dulu. Semua badannya bisa bergerak seperti ini. Dada, tangan, pinggang, putar, pukul. Dada, tangan, pinggang, putar, pukul. Begitu. Oke, kita contohin. Apa kejadiannya? Apa yang akan menjadi penyakit kalau temponya nggak benar? Tadi kan kita di awal udah bilang ada topping, ada grounded. Oke, ini penyakitnya. Contoh ya, ini contoh yang temponya benar. Benar dulu. Dada, pinggang, tangan. Ini tempo pelan, bukan tempo pelan, tempo lambat. Tapi ini connectionnya benar dulu. Dada, tangan, pinggang. Putar, putar, balik. Bunyinya begitu, kenanya pasti enak. Pasti. Kenapa tidak mungkin topping dan grounded? Karena tangan dan stick golf kita tidak mungkin nambah panjang, tidak mungkin nambah pendek. Ya. Jadi yang bikin dia topping dan grounded karena badannya turun atau naik sudah pasti. Pertanyaan lagi, apa yang bikin badan kita naik atau turun? Feeling? Bukan. Bukan. Nih, ini yang bikin topping atau badannya naik ke atas. Gara-gara temponya nggak jelas ini ya, tangannya lebih cepat daripada badannya, badannya masih stay di bawah, tangan naik. Ya, begini, ini shoulder kirinya cekek leher sendiri. Naik pasti. Ini udah pasti topping. Satu, berhenti badannya, cekek. Ya, cekek, topping. Pasti. Sekarang udah topping sekali, takut topping, badannya ditahan supaya nggak naik. Backswing. Bukan badannya yang diputar, tangannya tetap naik, tapi kepala ditahan di bawah gini. Grounded pasti. Panjang sticknya sama, orangnya sama, tangannya panjangnya sama. Tapi kenapa satu grounded, satu enggak gitu. Lihat, ini lurus, aman. Tangan dan stick tidak mungkin tambah panjang, lurus ke sana, balik. Crispy begitu ya. Sekarang kita patahin di awal, elbow kanan patah. Begini pukul, pasti grounded. Terus begitu elbow kanannya patah atau chest sama hands-nya tidak sinkron, tangannya jauh lebih cepat. Tangannya jauh lebih cepat. Tambah lagi swingnya, naik pukul, pasti topping. Oke, jadi itu permasalahan tempo atau ritme yang jadi masalah di kita, bukan cepat dipelanin, pelan dicepetin, bukan itu. Sekarang kita masuk segmen selanjutnya, gimana cara drillnya. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, gimana cara drillnya. Oke. Yang pertama, nih drill pertama, kaki rapat dulu. Begini. Kaki rapat, grip stance-nya rapat, posture-nya benar. Ini kita pastikan dada dan tangan bergerak jadi satu. Ini tangan, kancing baju, ya. Jadi kalau bisa sekalian drivingnya jangan pakai kaos, nanti pakai baju berkerah yang ada kancingnya supaya ada patokan. Ini tangannya di jam, ini kan misalnya kita jam 6, tangan di jam 7, kancing baju juga jam 7. Tangan di jam 8, kancing baju juga jam 8. Ya. Kancing baju, tangan di jam 9, kancing baju juga jam 9. Ya, pastikan ini semua sama bareng, baru boleh pukul. Kalau masih begini, tidak boleh pukul. Pastikan begini, 1 bareng, 2 bareng, 3 bareng, baru boleh pukul. Pasti kena bolanya. Yang kedua, kalau rasanya berat ya, kepalanya ikut ke sana. Ini banyak orang salah, kita kepalanya harus stay di bola. Ini yang bikin shoulders-nya sangkut, apalagi buat teman-teman yang mainnya baru-baru di atas umur 17 tahun. Biasanya kalau sama junior bisa kepalanya tahan, badannya bisa rotate begini dengan entengnya. Ya, kalau kita ya terutama yang udah mulai ada umurnya, dada, tangan kita sampai ke sini, kalau kepalanya nggak ikut ini pasti begini, susah.
balance-nya pasti hilang ya. Jadi boleh drillnya, jadi bolanya nggak usah ditahan, kepala di bola, tapi lirik-lirik aja boleh ya, lirik ya. Rotate, dada, tangan, rotate. Ini drill pertama ya, rotate semampunya badan, bukan semaunya tangan. Ya kalau maunya tangan bisa sampai sini bisa, tapi badannya mentok di mana, putar, mentok di mana, balik. Oke, itu lakukan mungkin 50 sampai 100 bola. Ini harus pelan-pelan karena ini ngerubah kebiasaan. Drill kedua, kakinya lebar, dada tangan sama. Bareng jam 9, balik jam 3. Pastikan dia juga bareng gini ya. Dada tangan begini. Ini atau bisa disebut juga L2L drill. Jadi sini bentuk huruf L begini dengan kancing baju yang sini, L lagi ke depan. Kancing baju juga di sini dengan lower body yang stay, kakinya masih diam begini. Ya, jadi bentuk badannya tetap hadap kanan, hadap kiri. Ya, kalau bingung gimana hadap kanan, hadap kiri, berdiri tegak begini, hadap kanan, hadap kiri. Semudah itu ya, hadap kanan, hadap kiri, jangan sampai hadap kanan begitu, enggak. Sepolos ini, hadap kanan, hadap kiri. Bedanya kita hadap bawah, ya begini, hadap kanan, hadap kiri. Sekarang pakai tangan. Pakai tangan, hadap kanan, hadap kiri. Tangan, hadap kanan, hadap kiri. Kalau itu jadi, beres urusan. Ya, tempo, ritme udah nggak jadi masalah. Dada, tangan, mau cepat, mau lambat, kalau itu semua sinkron, pasti aman. Hadap kanan, hadap kiri. Oke guys, gitu caranya. Guys, jadi teman-teman bisa cobain di driving range gini ya. Kita taruh per 3 bola begitu ya. Per 3 bola, small swing, half swing, full swing. Jadi nggak langsung semuanya kita pukul sama gitu ya. Jadi bola pertama, misalnya kita siapin 3 bola. Ya, kita siapin 3 bola. Yang pertama, small swing, kaki rapat. Kan tadi ada ya, kaki rapat. Small swing bareng, balik. Oke, terus nanti yang kedua, half swing dengan kaki lebar, half swing, lebar, balik, begitu. Oke, yang terakhir boleh full swing, kita coba ya. Tapi pastikan yang tadi L2L harus jadi dulu. Rotation, balik, begitu. Oke guys, jadi itu semua video kali ini, tips dari Deddy's Golfer. Kira-kira besok mau bahas apa lagi? Komen di bawah.